Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 47. Belum apa sudah rindu dengan istri. Dio masuk bergabung bersama temannya. Dio hanya sekelas dengan Jackson saja, karena Justin dan juga Alan terpisah kelas. Terima kasih Mrs. Saya permisi dulu, ucap Tania. Baik Mrs. Hati, jadwal pulangnya jam makan siang ya Mrs. Kalau Anda tidak bisa menjemput, kami menyediakan bus yang akan mengantar jemput anak sampai rumah, ucap Mrs. Alina. Baik Mrs. Terima kasih atas infonya. Sama. Tania pun pergi menuju mobil. Hari ini dia akan pulang terlebih dahulu. Tadinya Tania mau pergi berbelanja kebutuhan di rumah, tapi dia berpikir nanti saja kalau Dio sudah pulang sekolah biar sekalian. Sedangkan Darian, setelah sampai di perusahaannya, seperti biasa Roni dan Doni sudah standby di lobi kantor, menunggu atasannya. Setelah Darian sampai, Doni segera memberitahukan kalau hari ini salah satu klien minta pertemuannya di luar. Hari ini pihak Angkasa Group ingin pertemuannya di luar Pak, ucap Doni saat mereka sudah sampai di ruangan Darian. Baik urus semuanya, kamu Roni, siapkan berkas meeting untuk pagi ini. Baik Pak. 5 menit lagi kita ke ruang meeting, ucap Roni kembali yang ditanggapi anggukan oleh Darian. Roni dan Doni keluar dari ruangan Darian, sebentar lagi mereka akan meeting. Darian harus mencapai target tahun ini, dia ingin menghadiahkan sesuatu untuk istrinya. Belum apa Darian sudah rindu dengan istrinya. Darian mengambil handphone miliknya di dalam saku jas hitamnya, lalu mencari kontak yang sudah dia masukkan ke list favorit. Terlihat kontak bernama My White Sweetie. Darian sengaja menamai kontak Tania dengan nama itu biar romantis. Panggilan pun tersambung tapi dari seberang sana belum diangkat. Tapi tak lama, suara yang Darian rindukan terdengar di telinganya. Halo Mas, ucap Tania di seberang sana. Halo juga sayang, kamu udah pulang, tanya Darian. Sudah Mas ini lagi tiduran, ucap Tania. Kamu sakit, mau ke dokter? Aku pulang ya, ucap Darian dengan nada khawatir dia takut istrinya kenapa? Gak apa Mas, aku cuma pusing aja, kamu kan hari ini sibuk Mas. Gak apa sayang, kerjaan bisa dihandle oleh sekretaris aku. Beneran Mas, aku gak apa cuma pusing aja, dibawa tidur sebentar aja pasti sudah mendingan. Mas usahain pulang cepat, kamu gak usah jemput Dio, biar Mas nanti suruh Doni jemput, ya, sayang. Gak usah Mas, Pak Doni pasti sibuk juga, beneran aku gak apa. Sayang, aku khawatir loh, kamu kenapa? Aku gak apa, Mas sayang, kamu fokus kerja aja. Ya sudah kalau begitu, kalau sakitnya belum reda juga, kasih tahu aku, nanti kita ke rumah sakit untuk periksa. Iya Mas. Ya sudah, Mas tutup ya. Assalamualaikum sayangnya Mas. Muwao, ucap Darian dengan kecupan di akhir panggilan, membuat Tania tersenyum. Waalaikumsalam Mas, semangat kerjanya. Pasti, sayangnya aku. Panggilan pun berakhir Tania beristirahat sebentar.
Memang benar kepala Tania sangat pusing, tidak tahu kenapa tiba saja. Sedangkan Derian dia mulai dengan agenda meetingnya. Tania terbangun dari tidurnya saat mendengar alarm dari handphonenya. Tania sengaja memasang alarm agar dirinya bisa menjemput Dio di sekolah, lalu belanja keperluan dapur. Tania bangkit dari ranjangnya. Rasa pusing yang dia rasakan sudah perlahan hilang. Tidak sesakit tadi. Tania pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka biar segar. Setelah itu dia mengambil tas dan juga handphone miliknya. Banyak sekali pesan dan panggilan dari suaminya. Terlihat dari pesan yang Derian kirim, kalau dia sangat khawatir dengan keadaan istrinya. Tapi selain pesan yang diberikan oleh Derian, ada satu pesan dari nomor yang tak dikenal mengirimkan satu picture. Tania tidak tahu orang ini dapat dari mana nomornya, tapi yang jelas nomor ini sama kayak nomor yang waktu lalu mengirimkan sebuah gambar. Tania keluar dari dalam kamar, sambil melihat pesan yang dikirim dari orang yang tidak dikenal. Tania lihat ternyata foto suaminya yang sedang makan dengan seorang perempuan. Saking kagetnya, Tania tidak menyadari kalau dirinya sudah berada di anak tangga, dan sayangnya kakinya terpeleset dan Tania jatuh dari tangga itu sampai ke bawah. Bi Asih yang melihat itu sangat terkejut sampai berteriak. Walaupun Tania jatuh tidak di tangga yang paling atas, tapi tetap saja membuat Tania tidak sadarkan diri. "Mbak Tania, ya Allah!" teriak Bi Asih, lalu menghampiri tubuh Tania yang sudah tergeletak di lantai. "Mbak bangun, ya Allah Mbak, tolong!" teriak Bi Asih. Pak Amin yang kebetulan ada di luar, langsung berlari saat mendengar teriakan Bi Asih yang cukup kencang. Saat Pak Amin datang, Pak Amin melihat Bi Asih yang sedang memangku kepala istri majikannya. "Ya ampun Bi, kenapa Mbak Tania sampai bisa begini?" tanya Pak Amin. "Jangan banyak bicara dulu Pak, tolongin Mbak Tania dulu, Bibi takut kenapa, napa?" ucap Bi Asih. Pak Amin segera membopong tubuh Tania, dibantu Bi Asih menuju keluar. Mereka segera pergi dari rumah, menuju rumah sakit. Saat di perjalanan Bi Asih kaget, karena melihat baju yang dikenakan Tania basah. Kebetulan Tania memakai dress selutut berwarna biru muda. "Ya Allah Pak, ini ada darah," ucap Bi Asih panik. "Darah dari mana Bi?" tanya Pak Amin. Pak Amin mencoba tidak terlalu panik karena beliau harus berkonsentrasi membawa mobil. "Dari bagian bawah Mbak Tania, ya Allah, jangan Mbak Tania lagi hamil Pak," ucap Bi Asih sambil menangis. "Tenang Bi, sebentar lagi kita akan sampai," ucap Pak Amin. Mobil yang dikendarai Pak Amin akhirnya sampai di rumah sakit. Pak Amin segera keluar meminta bantuan ke pihak medis untuk membawa berangkar, karena Tania harus segera dipindahkan. Pihak rumah sakit segera menolong Tania, dan membawanya ke ruang IGD. Bi Asih dan juga Pak Amin duduk di ruang tunggu. Tadi Pak Amin sudah menelepon sekretaris Derian, meminta memberitahu kalau Tania masuk rumah sakit. Derian yang mengetahui istrinya masuk rumah sakit, segera pergi dari acara makan siang bersama kliennya. Dia sangat khawatir dengan kondisi Tania, apalagi tadi Pak Amin tidak memberitahu kenapa Tania bisa masuk rumah sakit. Saat Derian sampai di depan ruang IGD, dia hanya melihat Bi Asih dan juga Pak Amin yang sedang menunggu. Derian segera menghampiri Bi Asih dan juga Pak Amin, didampingi oleh sekretaris dan juga asisten pribadinya.
Gimana keadaan Tania? Tanya Derian. Masih di dalam Mas, ucap Bi Asih. Kenapa bisa terjadi? Tanya Derian. Saya gak tahu awalnya Mas. Tapi pas Bibi lagi mau bersihkan halaman belakang, tiba mendengar suara yang keras. Pas Bibi lihat ternyata Mbak Tania jatuh dari tangga, ucap Bi Asih. Apa lantai tangganya licin? Tanya Derian. Gak Mas, Bibi, pel lantai pagi, ucap Bi Asih. Tenangin diri dulu Yan, kita berdoa semoga Tania gak kenapa-napa, ucap Roni. Setelah mereka menunggu akhirnya dokter yang menangani Tania keluar, Derian segera menghampiri dokter tersebut dan menanyakan keadaan Tania bagaimana. Gimana dengan keadaan istri saya dok? Maaf pak, saya harus menyampaikan berita duka ini, ucap dokter. Maksud dokter apa? Tanya Derian. Pasien mengalami keguguran, akibat benturan keras di bagian perutnya, janinnya masih sangat muda dan rentan akan keguguran, ucap dokter. Ucapan dokter membuat kaki Derian sangat lemas. Anaknya bersama Tania sekarang sudah tiada. Apa yang harus Derian sampaikan kepada istrinya? 1 bulan setelah mereka pulang dari Turki, momen kehamilanlah yang Derian dan Tania tunggu. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Selain kandungannya yang tak bisa kami selamatkan, kaki pasien juga mengalami keretakan, dan pasien terpaksa tidak boleh dulu berjalan. Kondisi pasien sangat butuh istirahat total. Kami akan memindahkan pasien ke ruang inap. Sekali lagi kami turut berduka cita atas kehilangan calon bayi kalian. Kami permisi, ucap dokter kembali. Derian sudah tidak bisa mengucapkan apa-apa. Semua kejadian sangat tiba-tiba dari yang mereka tidak mengetahui kehamilan Tania, karena tidak ada tanda. Setelahnya mereka harus mendengar kalau calon janin itu sekarang sudah tiada. Terima kasih dok, ucap Roni mewakili Derian. Setelah itu dokter pun pamit, dan tak lama perawat membawa berangkar Tania keluar. Di sana Derian bisa melihat wajah pucat sang istri yang masih belum sadarkan diri. Hati Derian sangat hancur saat mendengar kalau calon anaknya sudah tiada. Penjelasan apa yang harus Derian katakan kepada istrinya? Kalau anak yang mereka tunggu sudah tiada, Derian saja yang menjadi ayah sangat sakit hatinya. Apalagi Tania yang sebagai ibu, pasti sangat hancur. Derian tidak bisa membayangkan gimana sedihnya Tania. Tania sudah dipindahkan ke ruang inap. Derian senantiasa menemani Tania di sampingnya. Derian sesekali mencium tangan Tania, yang tidak terdapat selang infus, soal orang tuanya. Roni sudah memberitahu kalau Tania masuk rumah sakit. Mereka sangat kaget akan kejadian ini. Sedangkan Doni bersama Pak Amin pergi ke sekolah Dio untuk menjemputnya. Semenjak tadi Alex sudah menghubungi Roni dan bertanya kenapa Tania belum juga menjemput Dio. Roni memberitahu kalau Tania masuk rumah sakit dan Doni akan menjemput Dio di sekolah. Roni yang melihat keadaan sahabatnya yang sedang terpuruk merasa sangat iba. Ini soal kehilangan anak. Pasti orang tua mana yang tidak sedih saat anak yang mereka nantikan sudah tiada. Apalagi mereka belum mengetahui kalau anaknya sudah ada. Maafin aku, gumam Derian lirih matanya sudah berkaca-kaca. Maaf, aku kira aku sudah bisa membahagiakan kamu. Ternyata aku lalai menjaga kamu, gumam Derian kembali sambil menangis. 1 jam berlalu akhirnya Tania sadarkan diri. Suara lenguhan dari mulut Tania membuat Derian merasa lega. Derian mencoba mengajak bicara Tania.
walaupun Derian tahu kalau Tania baru saja sadar. "Sayang," panggil Derian. Tania yang mendengar suara suaminya mencoba membuka matanya. Rasa sakit di bagian perut dan juga kakinya membuat Tania merintih kesakitan. "Mana yang sakit?" tanya Derian khawatir. "Perut aku mas, sama kaki," ucap Tania lirih. "Mas panggil dokter ya." "Jangan mas, aku gak apa-apa kok, tolong bantu aku mau duduk mas." "Jangan memaksakan diri sayang, kalau sakit bilang sama mas," ucap Derian lirih lalu membantu Tania menaikkan brangkarnya. "Mas kenapa?" tanya Tania karena melihat raut wajah Derian yang sedih. Derian memeluk Tania. Tania merasa bahunya basah. Apa Derian menangis? "Mas kenapa? Kok nangis?" tanya Tania bingung. Maafin mas," ucap Derian lirih. "Kenapa mas? Coba bilang sama aku," tanya Tania. Kita kehilangan calon bayi kita, sayang," ucap Derian sambil menangis. Maksud mas apa, bayi?" "Iya sayang, calon bayi kita udah gak ada." "Maksud mas aku keguguran?" tanya Tania. "Iya." Bersambung.